Nih rekan-rekan kita Muslim selalu murtadin. Berarti kalau yang Kristen pindah ke dia murtadan. Ini buktinya ada murtad juga, kata murtad. Iya kan? Mualaf. Kan begitu aja bahasanya. Murtadan. Haleluya. Ini saya yakin bahasa baru di per-YouTubean. Saya percaya belum pernah orang dengar ada murtadan. Ya baru inilah. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya percaya. Kita ketawain MU ni yuk. Yep. Haleluya. Risuli Lubis berusaha menipu jemaatnya. Istilah murtad itu lebih umum digunakan dalam ajaran Islam. Ini mengacu pada seseorang yang sebelumnya memeluk agama Islam, namun kemudian meninggalkan keyakinan tersebut. Kemudian Risuli Lubis mengungkapkan kata yang konyol menurut saya. Jika ada oknum yang meninggalkan keyakinannya, atau keluar dari Kristen itu nggak menggunakan istilah murtadan. Orang yang keluar dari agama Kristen disebut apostat. Dalam bahasa Indonesia adalah orang yang meninggalkan atau pengkhianat. Ini merujuk pada seseorang yang meninggalkan atau mengkhianati keyakinan agama atau kepercayaan Kristen. Jadi jelas ya, bukan murtadan. Jadi sebutan orang atau oknum yang keluar dari Islam itu adalah murtadin. Tapi kalau sebutan orang atau oknum yang keluar dari Kristen itu, ya silakan cari sendiri. Yang jelas bukan murtadan. Belajar di mana Lubis ini? Kok bisa sekelas pendeta ternama mendefinisikan sesuatu dengan istilah banyolannya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi seringnya hati kita nggak tertuju ke Tuhan. Tapi hati kita tertuju kepada yang lain. Hati kita lebih mencintai yang lain. Hati kita menjadi hamba yang lain dan juga ingin menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada Yesus. Karena kalau kita mengabdi kepada yang lain dan mengabdi kepada Yesus dalam waktu bersamaan, pasti kita gagal. Ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Pak Bobon tidak salah dengar. Yang dijelaskan oleh pendeta Risuli Lubis sudah jelas ya. Risuli Lubis yang awalnya mengucapkan jika mengabdi kepada Tuhan yang lain dan bersamaan mengabdi Yesus, maka akan menjadi hamba yang gagal. Tetapi di video yang lain, pendeta Risuli Lubis menggabungkan beberapa oknum yang dianggapnya Tuhan, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang gak boleh dipisah, dan gak boleh dijadikan satu. Dan saya juga menemukan video yang lain dari pendeta Risuli Lubis, yang dimana pendeta ini menanggapi ucapan pendeta Erastus Sabdono yang menyatakan dengan tegas. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Kemudian Risuli Lubis mengomentarinya. Ya, kalau Yesus bukan Allah, udah habis kita. Kalau Yesus hanya sebagai utusan, habis kita. Sangat kasihan ya. Sama dengan saya dulu waktu saya Muslim. Yesus itu hanya utusan saja, tapi dia punya
kuasa yang hebat, mujizatnya luar biasa, menghidupkan orang mati. Bahkan di Alkitab nggak ada, di Al-Quran ada. Dia ambil tanah, dia ciptakan jadi burung. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, kepercayaan dulu Yesus. Begitu. Wow. Nah, kali ini Pendeta Risuli Lubis mengungkapkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Coba kita putar sekali lagi. Sama dengan saya dulu waktu saya Muslim. Yesus itu hanya utusan saja. Tapi dia punya kuasa yang hebat, mujizatnya luar biasa, menghidupkan orang mati. Bahkan di Alkitab nggak ada, di Al-Quran ada. Dia ambil tanah, dia ciptakan jadi burung. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, kepercayaan dulu Yesus. Begitu. Cakep, mantap. Tolong Bapak pikirkan ulang lagi, ya, supaya Bapak bisa lebih bagus lagi menyampaikannya, sehingga rekan-rekan kita itu tidak makin keliru, ya, tidak makin keliru mendengar apa yang Bapak katakan. Karena kami percaya bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Theos, ya. Yang bagi nggak percaya, ya udah, kita nggak usah debat. Nah, Pendeta Risuli Lubis ini sepertinya condong ke Wanes ya, karena dia menganggap bahwa Yesus itu Allah itu sendiri, atau Allah itu ya Yesus itu sendiri. Tetapi Pendeta Risuli Lubis juga pernah mengatakan bahwa dia bukan Wanes, juga bukan Trinitas. Saya juga nggak tahu, pendeta ini ikut yang mana ya? Sekarang mari kita dengarkan penjelasan Pak Bom Bom yang menyangkali, atau nggak sepakat dengan Wanes. Simak video berikut. Mengatakan Yesus itu rohnya roh insani. Jadi orang-orang ini yang mengaku apologet ya, tapi merendahkan Tuhan Yesus. Itulah kenapa Tuhan Yesus, kamu itu pembuat kejahatan. Kenapa? Orang-orang yang mendengar ya penjelasan mereka tentang Alkitab telah menjauhkan orang-orang dari Tuhan Yesus, yang menganggap Yesus itu hanya utusan, Yesus itu masih punya Allah. Donald, Yesus itu utusan, goblok. Kau bilang kami orang Trinitas tidak mau mengaku Yesus utusan. Kau yang bodoh. Pengajaranmu yang bodoh. Kau sekolah di mana? Aku diutus Tuhan, aku lah utusan, aku lah diutus oleh Bapa, aku keluar dari Bapa. Belajar bahasa Indonesia baik-baik. Yesus itu utusan, tapi tidak titik, masih ada lanjut. Aduh, ini orang Kristen kau tidak mau baca sebentar kita baca. Yesus sendiri keluar dari mulutnya. Aku diutus oleh Bapa. Supaya aku dipermuliakan dalam Bapa. Baca ayat Alkitab baik-baik. Yohanes 17 ayat 3. Kau sama mau bela-bela iman, bodoh tidak bisa jawab sama Katrun. Orang Islam lebih pintar pada kalian semua para bidat. Orang Islam lebih pintar pada kalian semua para bidat. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Berarti Bang Lubis kontra sama penganut Tritunggal ya? Setuju? Saya tidak tahu Tritunggal itu apa, nggak tahu saya. Karena kalau kita mengabdi kepada yang lain dan mengabdi kepada Yesus dalam waktu bersamaan, pasti kita gagal. Wahai sahabat beriman, mengapa saya angkat video Risuli Lubis ini? Karena Risuli Lubis masih sering menggunakan istilah keislam-islaman dengan menggunakan asumsi liarnya. Dari pernyataan-pernyataan konyolnya itu, ya saya wajib meluruskannya. Harapan saya sih, mending Pendeta Risuli Lubis ini bahas masalah Yesus itu sebenarnya siapa, duduk bareng dengan pendeta-pendeta lainnya supaya menemukan kesepakatan. Karena urusan ini adalah yang paling inti dari ajarannya, yaitu agama Kristen. Atau minimal, Risuli Lubis bisa meyakinkan jemaatnya untuk menentukan Tuhan mana yang benar-benar harus disembah, supaya masalah yang gak kelar-kelar selama 2000 tahun itu segera tuntas, daripada senggol-senggol Islam dengan penyampaiannya yang gak benar, dan malah bikin jemaat terprovokasi. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.